Iya. Kalau berbuat riya itu kan menghapuskan pahala ya. Iya. Tapi pada saat dia tahu saya riya gitu ya, terus dia istighfar gitu ya, apa itu pahalanya ya kembali lagi, kembali ke dia lagi misalnya. Iya. Allah Maha Pengampun ya. Allah Maha Pengampun. Dan tadi ya, innamal a'malu bil khawatim. Jadi pada akhirnya nanti, gitu. Bukan hari per hari. Hari ini amalnya hilang, nanti balik lagi dan seterusnya. Kan tidak. Perhitungan itu nanti di akhir. Begitu kita mati, sudah tidak bisa beramal lagi. Nah, berapa sholat kita yang tertolak, berapa pahala kita, berapa dosa kita, berapa dosa kita yang diampuni nanti pada akhirnya. Oleh karena itu, ketika kita merasa tadi riya, tadi tidak ikhlas, mohon ampun kepada Allah. Jangan hitung-hitungan. Berarti percuma, berarti ini, nggak usah. Udah mohon ampun saja. Dan jangan pernah membatalkan amal gara-gara takut riya. Ini kena jebakan siapa? Iblis, talbisul iblis. Salah satu tipuan iblis adalah menyuruh kita membatalkan amal. Jangan ini sedekah kamu ini riya ini. Udah jangan besok aja. Ini talbisul iblis. Membatalkan amal karena takut riya adalah tipuan iblis. Oleh karena itu kita tidak usah hitung-hitungan. Intinya kalau kita sadar bahwa kita riya, cepat-cepat mohon ampun kepada Allah. Bukan cepat-cepat membatalkan amal. Gitu ya. Karena ketika kita beramal dan kita merasa ikhlas, gimana nggak ikhlas, orang nggak ada yang lihat. Taruhlah sholat malam, nggak ada yang lihat, ya, tetap kita tidak boleh memastikan bahwa sholat kita pasti diterima. Harus tetap merengek memohon supaya Allah menerima amal kita. Wallahu a'lam. Ya. Misalkan orang tidak tahu, bagaimana cara puasa itu, puasa sunnah. Kadang-kadang kita ketemu teman kita tawarin minum, nah itu bagaimana? Ya, apalah. Ya kalau ketika yakin tidak ada riya, kita lagi, nggak masalah. Jika merasa khawatir dengan riya, ya bisa dijawab dengan kalimat-kalimat tauriyah. Ya, banyaklah. Nanti aja atau apa ya. Sudah makan saya, sudah minum. Memang benar kan? Pasti kita sudah pernah makan kan? Sudah pernah minum kan? Ya. Sudah makan, sudah minum tadi malam misalnya. Kan nggak bohong. Bagaimana cara itikaf 10 hari terakhir Ramadan yang sesuai sunnah? Apakah benar tidak boleh keluar dari masjid selama 10 hari? Nggak mungkin. Rasul aja keluar. Ngapain Rasul keluar? Iya, makan, minum, buang hajat. Kan nggak mungkin di masjid, pasti keluar. Gitu. Nah, cuman dan keluar tentu batal ya, iktikafnya batal. Cuman batalnya iktikaf tidak seperti batalnya sholat, saum. Kita sholat batal ya ngulang dari awal, kita batal saum ya ngulang dari awal. Batalnya iktikaf mirip-mirip batalnya tawaf, sa'i. Jadi boleh nerusi, melanjutkan. Pas dapat 3 putaran, kita kentut. Ya sudah, wudu, kita lanjutkan. Putaran keempat, kelima, keenam, ketujuh.
tidak ngulang lagi. Begitu pula iktikaf. Kita buang hajat, ya tentu batal iktikaf kita. Kita lanjut lagi. Gitu ya. Intinya bahwa di 10 hari terakhir itu kita dianjurkan banyak berada di masjid, iktikaf itu. Adapun batal pasti ya. Dan lakukan ibadah-ibadah yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Keluar di masjid gimana? Keluar dari masjid. Kan sekarang kalau iktikaf di Mekah itu kita makan jauh, mall, jauh. Berarti keluar dari lingkaran masjid. Enggak masalah, enggak masalah. Mau jauh mau dekat kan tetap batal ya. Memang kalau keluarnya dekat terus kita nggak batal. Rumah kita cuman 7 meter dari masjid. Kita pulang ke rumah, buang hajat, ya batal iktikaf kita. Nanti lanjutkan lagi. Gitu ya. Jadi mau jauh, mau dekat, ya keluar namanya. Cuman sekali lagi, boleh kita lanjut lagi. Dan jangan melakukan amalan-amalan apa istilah kita, aji mumpung. Kalau aji mumpung sunnah ya bagus, aji mumpung tapi ini bid'ah, ya kan? Mumpung di Masjidil Haram, mumpung di Masjid Nabawi, mumpung 10 malam terakhir, lalu memperbanyak sholat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Sementara Aisyah mengatakan Rasulullah sholat malam tidak pernah lebih dari 11, lalu kita lebih dari 11. Kan jadi lebih pintar dari Aisyah, lebih pintar dari Nabi SAW, kan tidak mungkin ya. Dan sangat-sangat butuh dalil ketika tanggal 1 sampai tanggal 20 berjamaah salat tarawih itu cuman sekali, tiba-tiba dari malam 21 sampai akhir jamaah salat tarawihnya di masjid itu 2 kali, satu habis isya, satu menjelang sahur. Apakah ini butuh dalil? Sangat butuh dalil. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau itu benar, berpahala, sunnah bukan bid'ah, pasti sudah pernah dilakukan oleh para sahabat. Mana coba riwayat para sahabat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram berjamaah salat tarawih 2 kali. Satu habis isya, yang kedua nanti menjelang sahur. Mana dalil? Kalau Rasul dan para sahabat melakukan habis isya, ada riwayat. Melakukan lagi tengah malam, ada riwayat. Melakukan lagi sepertiga malam yang akhir menjelang sahur, bahkan sebagian sahabat khawatir sepertinya tidak akan mendapatkan waktu untuk sahur, tapi akhirnya dapat waktu untuk sahur. Ada 3 riwayat itu. Tapi yang 2 kali tidak ada riwayat. Kalau misalnya di masjid kita 20. Nah, kita ngambil yang 11, ketika ngambil 8, apa kita harus pulang? Itu gimana? Enggak, 11 terus pulang. 11 terus pulang. Itu 23 kan? Iya, iya. Jadi enggak usah. Antara makmum dengan imam beda niat, bolehkah? Boleh. Makmum sholat asar, kita niat sholat duhur karena kita memang belum sholat duhur, macet. Sampai masjid sudah qomat asar. Bolehkah kita niat sholat duhur di belakang imam yang sholat asar? Boleh. Nah, imam sok niat sholat tarawih rakaat 9 dan 10, ya kan? Kita niat sholat witir, boleh apa tidak? Boleh. Boleh, ya kan? Saya kita 11 aja. 11-nya kita naik. Mereka rakaat 11-12, ya kan? Kita niat 1 rakaat 11. Nanti ketika imam berdiri dari sujud kedua,
mau meneruskan rakaat kedua, kita langsung at-tahiyat akhir. Salam sendiri atau nunggu? Nunggu lebih baik. Nunggu lebih baik. Dan insya Allah nggak lama. Itu yang 23 kan biasa begitu ya. Agak kilat gitu ya. Kita baca aja pelan-pelan. Kan doa banyak sekali sebelum salam ya kan. Kalau kata ini kan kita 23 itu kadang nggak cuma Ustaz. Itu gimana? Kalau yakin tidak tumakninah ya jangan ikut lah. Yang pakaiannya panjang pendeknya juga kan nggak ada. Oh enggak, kalau itu urusan dia. Kalau betul-betul tidak tumakninah kan tidak sah. Sholli fa innaka lam tusolli, kata Nabi kan. Melihat ada seorang sahabat yang belum tahu dia sholat tanpa tumakninah seperti ayam mematok makanan gitu. Jadi nggak ada berhentinya. Sekedar cepat belum tentu tidak tumakninah. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, itu kan cepat tuh. Apakah tumakninah? Tumakninah. Allahu Akbar, kan berhenti. Sami Allahu liman hamidah, walaupun cuma beberapa detik. Yang tidak tumakninah itu yang mungkin antum pernah tonton video yang di mana gitu kan. Amin. Ah itu jelas tidak sah. Tapi kalau Allahu Akbar beberapa detik kemudian sami Allahu liman hamidah, itu masih tumakninah. Kita ikut boleh. Apakah mendapat amalan yang harus untuk kalau kita keluar dari imam tersebut? Iya. Masuk bid'ah lalu menjadi syarat semalam suntuk. Yang menjadi syarat untuk mendapatkan semalam suntuk ya tentu sunnah, bukan bid'ah. Nah, sunnahnya berapa? 11 rakaat. Ya. Syekh-Albani luar biasa dengan tegas. Siapa yang sholat tarawih lebih dari 11, dia seperti sholat sunat duhur 5 rakaat, lebih dari 4. Jelas bid'ahnya ya. Gitu. Nah, masa bid'ah kita ikuti, dan dengan mengikuti bid'ah itu kita akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Kan aneh sekali. Justru dengan mengikuti sunnah kita akan mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Ya. Bila haul zakat di bulan Ramadan, sebagian dibagikan di bulan Ramadan, sebagian lagi di bulan Syawal. Jangan telat ya. Jangan telat, nggak boleh. Zakat itu jangan telat, tapi boleh mendahului. Misalnya haulnya di bulan Syawal, nah diberikan di bulan Ramadan, boleh takjiluz zakah istilahnya, menyegerakan zakat. Haul antum masih 3 bulan lagi, tapi sekarang ada saudara antum miskin butuh bantuan untuk anaknya yang sedang dirawat di rumah sakit misalnya. Nah, antum bayar zakat sekarang 5 juta misalnya, 4 juta misalnya. Nanti 3 bulan lagi tidak usah bayar zakat. Adapun tahun depan haulnya tetap kembali lagi. Kalau Ramadan ya Ramadan, kalau Syawal ya Syawal, kalau Dzulqa'dah ya Dzulqa'dah, dan seterusnya. Orang menjalan nambah tuh, udah haul, cepat. Apa pola gitu? Pola lagi zakatnya. Bertambah itu kan 1 tahun ya. Bertambah itu kan 1 tahun. Ketika bertambah sebulan 2 bulan kan belum dikeluarkan zakat. Oleh karena itu sudah tetapkan haul kita seperti dari awal. Kalau Ramadan ya Ramadan, kalau Syawal ya Syawal gitu. Kalau takjiluz zakah, menyembarkan zakat ya untuk tahun itu karena ada kebutuhan. Untuk selanjutnya kembali kepada haul awal. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kan kita nggak boleh mendahului puasa sehari 2 hari ya Ustaz? Iya, yang rajih 1 hari.
Ya, kalau biasa kebiasaan itu biasa puasa sunnah itu gimana? Untuk sehari sebelum Ramadan mutlak ya, karena dalilnya tegas. Man shoma yauma syak faqad asal Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari syak sehari sebelum Ramadan, maka berarti dia telah durhaka kepada Abu Qasim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka haram secara mutlak berpuasa sehari sebelum Ramadan. Besok atau Senin ya. Jadi biasa puasa Senin Kemis, bukan puasa Selasa, saya nggak usah puasa. Iya. Seandainya satu Ramadan itu Selasa, maka Senin haram puasa. Kalau ada perbedaan Ramadan itu sama ada itu. Tetap kita mengikuti kaidah ya. Yang berhak mengumumkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal itu satu orang dalam satu negeri. Seandainya kaidah ini difahami oleh kaum muslimin, insya Allah tidak akan muncul perbedaan. Maksud satu orang berbeda. Ya. Pemimpin, presiden. Dalam hal ini presiden kita dari dulu telah menunjuk satu badan, apa DEPAK, apa MUI, ya kan? Intinya pemerintah yang sah, yang berhak mengumumkan kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal. Menurut antum, ya ini menurut antum ya, yang antum tahu. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Imam Malik, terus kira-kira tahu nggak tentang hilal? Nah, insya Allah tahu, mereka belajar berilmu. Oh itu hilal, oh itu hilal. Maka besar kemungkinan para imam itu pernah melihat hilal, insya Allah. Ya, tapi belum pernah ada riwayat Imam Syafi'i misalnya, Imam Bukhari misalnya, Imam Malik misalnya, Imam Abu Hanifah misalnya mengumumkan saudara-saudara besok satu Ramadan, saudara-saudara besok satu Syawal. Nggak ada. Kenapa? Karena imam-imam kita ini paham bahwa itu bukan hak mereka, tapi hak waliul amr, hak penguasa yang sah. Apakah tokoh-tokoh di negeri kita ini merasa lebih hebat dari Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi, berani mengumumkan satu Ramadan, satu Syawal, padahal dia bukan penguasa? Ya mending kalau sama ya. Kalau beda gimana? Mendahului saja kan tidak boleh. Dan itu kan terjadi selama 1200 atau 1300 tahun ya. Saya kira baru 100 tahun terakhir bukan penguasa tapi berani mengumumkan satu Ramadan, satu Syawal, baru 100 tahun terakhir ini. Sebelumnya nggak ada. Orang-orang dulu faham dalam masalah ini. Yang berhak mengumumkan satu Ramadan, satu Syawal hanya penguasa yang sah. Kita nggak bahas mana yang benar, mana yang salah ya. Siapa yang berhak? Gitu. Wallahu a'lam. Ya, Dzulhijjah ini kan persatuan itu kan lebih disukai daripada perbedaan ya. Persamaan itu lebih disukai daripada perbedaan. Nah, jika kita memahami sunnah, maka satu negeri pasti sama. Kaidahnya tadi ya kan. Nah, karena hilal itu beda negeri, beda hilal, pasti ya kan. Masuk hilal di Indonesia pasti sama dengan hilal di Saudi, apalagi di Eropa, kan mustahil itu. Sementara patokannya memang hilal, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Oleh karena itu, jika seluruh dunia Islam satu dalam Idul Fitri, dalam satu Ramadan, hampir-hampir mustahil. Mustahil lah. Orang patokannya kan hilal. Hilal kan beda-beda. Gitu. Nah, sementara untuk Idul Adha
Patokannya wukuf di Arafah. Maka jika Idul Fitri bisa berbeda-beda tergantung negeri masing-masing, untuk Idul Adha mestinya tidak ada perbedaan, karena seluruh dunia Islam punya satu patokan. Apa? Berpuasalah kalian puasa Arafah ketika orang-orang haji sedang wukuf di Arafah. Selesai. Nah, mestinya seluruh penguasa muslim untuk Idul Adha tidak usah bingung, tidak usah pusing, tidak usah capek, tidak usah ru'yatul hilal, karena memang ada dalilnya ru'yatul hilal untuk Idul Adha. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, itu khusus 1 Ramadan 1 Syawal. Cukup dengar pengumuman saja dari penguasa Arafah, bukan Saudi ya. Saudi ya kebetulan sekarang ya. Kan 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu kan belum ada Saudi. Dan nanti enggak ada jaminan Saudi akan terus ada sampai akhir zaman. Artinya penguasa Arafah. Kapan penguasa Arafah menentukan wukuf? Hari Selasa misalnya, seluruh kaum muslimin sedunia puasa Arafah hari Selasa. Sama dengan puasa Arafah, wukuf di Arafah, kan pasti nyambung. Allah sudah kasih sudah kasih petunjuk, puasa Arafah, hari Arafah, wukuf di Arafah. Kalau puasa Arafah beda dengan wukuf di Arafah, ya pantas disebut puasa Arafah, iya kan? Sementara wukuf di Arafah hari Rabu, puasa Arafah hari Selasa, kan ya nggak pantas. Ya masa Allah memberikan nama yang nggak pantas? Allah dan Rasulnya itu pasti pantas. Maka ketika wukuf hari Selasa, seluruh kaum muslimin sedunia puasa Arafah hari Selasa. Sehari setelah puasa Arafah, sholat Idul Adha tentu. Wallahu. Kalau yang terakhir Idul Adha itu kita boleh nggak perlu dimoneta ya? Iya, kalau nggak ada fitnah ya. Kalau pemerintah maksa ngejar-ngejar, ya kita jangan melawan. Tapi selama ini insya Allah penguasa kita itu nggak marah, nggak ngejar-ngejar. Bahkan ada jamaah mana itu di Sulawesi, beda 4 hari aja didemin ya sama pemerintah, didatangin juga enggak ya, padahal beda 4 hari 5 hari ya. Enak, penguasa kita itu baik, kita mau apa aja bebas ya. Tidak seperti beberapa negeri mengawasi kaum muslimin. Kita tidak diawasi, bebas sebebas-bebasnya. Wallahu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi